Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi minggu yang lalu tentang statistik. Kali ini tentang penyajian data dan pengolahan data ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, penyajian data dalam statistik data dapat disajikan dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel ya. Misalnya seperti ini contoh. Ya, nah yang dimaksud dengan diagram batang adalah ya berbentuk batang atau persegi panjang ya kan. Nah, dapat dalam bentuk vertikal maupun dalam bentuk horizontal ya, tegak atau mendatar. Contoh, diagram di bawah ini menunjukkan jumlah siswa berprestasi di suatu sekolah. Nah, berarti yang berprestasi di tahun 2001 ada 6, 2002 ada 10, 2003 ada 13, 2004 berarti ada 10. Sesuai ini ya, lihat. Oke, ini adalah diagram batang. Diagram batang bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ya. Nih, yang hijau yang bekerja, yang kemerahan melanjutkan belajar, yang coklat ini adalah yang menganggur. Berarti di tahun 92 yang bekerja ada 200, yang melanjutkan belajar ada 100, yang menganggur masih ada 50 dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh dari diagram batang. Misalkan ditanyakan jumlah yang bekerja, berarti jumlahkan ini, berarti ini jumlah yang bekerja berapa misalnya, ya berarti dijumlahkan aja yang warna hijau ini. Yang warna hijau berarti 200, ini 250, 200 lagi, 250, maaf yang ini 225, 225 dijumlahkan, jadi 200 tambah 225 tambah 200 tambah 250 tambah 225 itu yang bekerja dari tahun 92 sampai 96 misalnya seperti itu kalau ada soal. Berikutnya, ini adalah bentuk diagram batang. Ulangi, ini adalah diagram lingkaran ya, maaf. Ini diagram lingkaran. Di sini menunjukkan diagram lingkaran dari siswa SMK dalam menuju ke sekolah. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang naik bis, ada yang naik motor. Di sini ada menunjukkan 160 derajat, 70 derajat, 58 derajat. Nah, jika siswanya seluruhnya ada 480, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah titik. Nah, dijalankan ini. Ditanyakan ada berapa? Kalau jumlah seluruhnya ada 480, maka yang berjalan kaki ada berapa? Nah, caranya adalah berarti kita cari dulu derajat dari yang berjalan kaki. Nah, satu lingkaran berarti ada 360, maka yang berjalan kaki adalah 360 dikurangi jumlah ini, 160 tambah 70 tambah 58. Nah, hasilnya adalah 72. Nah, berarti karena yang diketahui ada jumlahnya keseluruhan, maka berarti keseluruhannya ada 360 derajat. Maka ngitungnya adalah 72 dibagi keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena yang diketahui adalah keseluruhan, jumlah seluruhnya. Berarti tinggal dihitung. 72 bagi 36 itu 2 ya. Berarti 2 ini 1, berarti ini 10. Berarti 480 bagi 10 adalah 48. Seperti itu. Berikutnya, contoh berikutnya lagi. Nah, ini masih diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Hasil penelusuran tamatan sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 200 yang bekerja yang tanyakan, berarti bukan, tidak harus keseluruhan yang diketahui, tapi
yang bekerja 200 orang, maka banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah adalah titik-titik. Nah, di sini juga yang melanjutkan kuliah belum ada presentasinya. Ya. Nah, kalau presentasi berarti seluruhnya ada berapa? Ya, 100% ya. Kalau tadi derajat berarti 360, kalau persen berarti 100%. Nah, ini kalau siku-siku berarti seperempatnya, berarti 25%. Jadi, kita cari yang melanjutkan kuliah menjadi 100% dikurang ini 25%, ini 40, yang ini 20. Jadi 100 dikurangi ini 60 tambah 25, 85. Jadi 100 kurangi 85 adalah 15%. Jadi yang melanjutkan kuliah adalah 15%. Nah, ngitung banyaknya yang melanjutkan berarti kita lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah yang bekerja. Yang bekerja di 40%. Jadi menghitungnya adalah 200 dari sini dibagi yang diketahui yang bekerja, berarti persen yang bekerja berarti 40. Nah, persen yang melanjutkan adalah 15. Seperti itu. Jadi tidak harus 100% di sininya, tapi tergantung yang diketahuinya. Di sini yang diketahui adalah yang bekerja, berarti di sini 40%. Kalau keseluruhan berarti baru 100%, karena bukan keseluruhan berarti ngikutin ini yang bekerja 40%. Berarti tinggal kita selesaikan ini, bisa dibagi ya, hasilnya 5, 200 bagi 40 hasilnya 5, tinggal persen bagi persen habis, tinggal 15 kali 5 hasilnya adalah 75. Demikian ya. Jadi yang di sini saya ulangi, tidak mesti 100%, tergantung yang diketahuinya apa. Kalau keseluruhan berarti 100%, kalau bekerja yang bekerja berapa persen. Berarti dalam hal ini berarti di sini 40%, seperti itu. Oke, itu penyajian data. Di samping diagram bisa juga dalam bentuk tabel ya nanti. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan. Ini adalah bagian dari pengolahan data. Yang tadi adalah penyajian data, berikutnya adalah ukuran pemusatan. Ini adalah dari bagian dari pengolahan data. Nah, ukuran pemusatan ada beberapa macam. Yang pertama adalah rata-rata. Kalian sudah tahu semuanya. Ini mungkin materi ini sebetulnya dari SD sudah ada tentang rata-rata, modus, kuartil ya. Jadi ukuran pemusatan ya, namanya ukuran pemusatan. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Yang kedua adalah modus, yaitu data yang frekuensinya terbesar, yaitu data yang paling sering muncul disebut dengan modus. Yang ketiga adalah kuartil. Kuartil ini membagi 4 kelompok data ya. Sedangkan desil membagi 10 kelompok data. Persil membagi 100 kelompok data. Gitu ya. Nah, tinggal ada berapa kuartil? Nah, membagi 4 berarti ada 4. Berarti ada 3 dikurangi 1, jadi 4 kurangi 1 ada 3. Kalau desil berarti ada 9. Kalau parsil berarti ada 99 dikurangi 1 ya. Kuartil kan membagi 4 kelompok. Nah, untuk membagi 4 itu kan motongnya 3 kali, jadi ada kuartilnya ada 3. Desil untuk membagi 10 kan memotongnya ada 9 kali, bukan 10 kali ya. Kalau membagi ada 100 data berarti memotongnya 99 kali gitu, dikurangi 1 jadinya. Oke, sekarang rata-rata kita tahu semua bagaimana menghitung rata-rata atau mean untuk data tunggal. Nah, nanti ada dua macam, data tunggal dan juga data kelompok. Untuk data tunggal, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini ada perbedaan antara jumlah dengan banyaknya. Kalau jumlah berarti ditambah, kalau banyaknya dihitung untuk perbedaannya ya. Contoh, nilai matematika dari 10 siswa adalah ini 6, 6, 8, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 9, ada 10. Ada 10 orang nilainya sekian. Maka rata-ratanya adalah berarti dijumlahkan. Ya, berarti ditambahkan semua ini
dibagi banyaknya 10. Ini 73 bagi 10, tinggal komanya satu angka di belakang koma. Kalau bagi 100 berarti 0, di 3 0 dua angka di belakang koma. Hitung nolnya ini ya. 10 nolnya 1 berarti kalau dibagi 10 tinggal di belakang komanya satu angka gitu ya. Gampang kan? Bagi 10 gampang banget. Oke. 7,3. Lanjut. Berikut ini adalah data nilai matematika siswa kelas 12 listrik. Tentukanlah nilai rata-ratanya. Nah, ini frekuensinya. Berarti ini yang nilainya 60 ada 7, yang nilainya 70 ada 8 dan seterusnya. Berarti ini banyaknya siswa ada berapa? Kita hitung. 7 tambah 8 15. Ini juga 15. 15 tambah 15. Berarti ada 30 siswanya. Nah, karena yang nilainya 60 ada 7, berarti ngitung tadi rata-rata kan jumlah seluruhnya, berarti dikalikan, berarti ini 60 kali 7, 70 kali 8, 80 kali 10, 90 kali 5 dijumlahkan. Dibagi 30, 30 tadi banyaknya ini semuanya. Ya, 15 tambah 15, 30. Tinggal dihitung. Ya, ini 420, 560, ini 800, ini 450. Jumlah seluruhnya berarti 2230 dibagi 30 hasilnya adalah 74,3333, nggak ada seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ulang hitungnya, ini dikalikan karena yang banyaknya yang 60 ada 7, yang 70 ada 8. Jadi hitungnya dikalikan baru dijumlahkan. Dibagi jumlah ini. Seperti itu. Ini untuk data tunggal. Menghitung rata-rata. Modus adalah data yang terbanyak atau yang sering muncul, yang paling sering muncul. Yang terbanyak berapa coba dari sini? Nilai berapa yang paling banyak? Iya. Yang paling banyak berarti ini. Ada 12 siswa. Yaitu nilainya masing-masing berapa? 12 siswa itu nilainya 60. Jadi modusnya adalah ini, gampang kan? Ya, jadi ulangi, modus adalah yang terbanyak nilainya. Yang terbanyak berarti ada 60 yang terbanyak. Yang 60 ada 12, yang 50 ada 8 dan seterusnya. Nah, yang terbanyak berarti nilainya 60. Maka modusnya adalah 60, gampang sekali. Oke, ya, itu modus. Berikutnya adalah kuartil. Nah, tadi dikatakan kuartil itu membagi 4 kelompok data. Nah, berarti kuartil itu ada 3 ya. Jadi kalau untuk misalkan memotong kayu jadi 4 bagian, maka motongnya itu 3 kali, bukan 4 kali ya kan. Maka kuartil itu berarti ada 3. Ada 3 kuartil. Yang pertama ada kuartil 1 atau K1. Nah, biasa disebut juga dengan kuartil bawah. Yang kedua kuartil 2 atau K2, biasa juga disebut dengan median ya. Dengar itu median. Yang ketiga kuartil 3 atau K3. Nah, ini disebut juga dengan kuartil atas. Jadi kuartil bawah adalah K1, kuartil atas adalah K3, dan median adalah K2. Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Dari data berikut tentukanlah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama, kita hitung letaknya dulu. Letaknya berarti karena tadi membagi 4 berarti kasarnya seperempat. Ini kita hitung dulu jumlahnya. Jumlahnya atau banyaknya ada berapa nih? Siswanya ini berarti 8 tambah 12 20 ya. Ini 9 tambah 11 juga 20. 20 tambah 20 jadi 40. Itu jumlahkan biar gampang, ulangi. 8 sama 12 20. Ini 9 sama 11 juga 20. 20 tambah 20 40. Jadi seluruhnya adalah ada 40 siswanya. Berarti banyaknya data ada 40. Nah, untuk mencari letaknya kita tambah 1 40 jadi 41. Kalikan letaknya berarti 4 seperempat. Ini 40 ditambah 1 41. Jadi letaknya terletak pada data yang ke 41/4, jadi 10,25.
di sini ada 8 data, berarti kalau kita beri nomor 1 sampai 8. Betul? Habis 8 berarti di sini baru nomor 9. Ya. Berarti nomor 9 sampai 20. Ya kan? Ya. Nomor 9 sampai 20. Oke, dari sini nomor 9 sampai 20. Jadi nomor di sini nomor 9 sampai 20 berarti nomor 8 berarti letaknya berarti antara nomor 10 dan nomor 11. Nomor 10 ya ini, nomor 11 juga ini. Letaknya itu jadi K1-nya adalah 60. Ya, ulangi berarti K1-nya terletak antara nomor 10 dan nomor 11. Ini ulangi, ini nomor 1 sampai 8, berarti di sini nomor 9, nomor 10, 11 sampai 20, berarti nomor 10 adalah 60, nomor 11 juga 60, maka rata-ratanya apa? Kuartil ke-1-nya adalah 60. Berikutnya K2. K2 berarti 2/4. Kalau K1 1/4. Nah, ini 41 berarti tadi jumlahnya 40 tambah 1 41 dibagi 4. Hasilnya adalah 20 setengah. Berarti letaknya adalah nomor 20 dan 21. Terletak di antara nomor 20 dan 21. Nah, di sini tadi nomor 20 ada di sini, ada di sini. Berarti ini nomor 21, nomor 20 di sini 60, nomor 21-nya adalah 70. Ini ya, berarti di sini nomor 21 sampai 31. Nah, berarti nomor letaknya antara nomor 20, ulangi ini nomor 1 sampai 8, nah nomor 9 sampai 20. Berarti nomor 20 sampai sini, berarti ini nomor 21 sampai 31. Berarti nomor 20-nya adalah 60, nomor 21-nya adalah 70. Maka kita ambil rata-ratanya. Jadi K2-nya adalah 60 ditambah 70 dibagi 2. Jadi 65 K2-nya. Nah, sekarang K3. K3 berarti gimana hitungnya? Iya, kalau ini 1/4 K1, K2 2/4 berarti K3 apa? Iya, pintar. Berarti K3 nya 3/4 kali 41. Berarti ada letaknya antara nomor 30 dan 31. Antara nomor 30 dan 31. Nah, tadi di sini nomor berapa? 21 sampai 31. Berarti nomor 30-nya ya 70, 31-nya juga 70. Jadi K3-nya ya 70. Seperti itu ya. Paham? Oke, ini adalah kuartil untuk data tunggal. Oke ya. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya namanya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang kita pelajari ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah rata-rata simpangan, yang kedua adalah simpangan baku atau bahasa sononya standar deviasi. Yang ketiga adalah varian. Nah, varian. Oke, ada 3. Yang tadi pertama adalah ukuran penyebaran, ya macam-macamnya ukuran. Ulangi ukuran pemusatan, macam-macamnya ada rata-rata, modus, kuartil, desil, persil. Nah, kita lanjutkan ukuran penyebaran. Ada 3 yang kita pelajari, yaitu rata-rata simpangan, atau ada yang menyebut juga simpangan rata-rata, tapi mungkin yang lebih tepat rata-rata simpangan gitu ya. Yang kedua simpangan baku atau standar deviasi, yang ketiga adalah varian. Contoh soal. Dari data ini carilah, dari data ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tentukanlah simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan tadi ya. Varian, kemudian simpangan baku dan standar deviasi. Jadi nama yang pertama boleh simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan. Yang pertama rata-ratanya, cari dulu rata-ratanya ya, semuanya dengan rata-rata.
Tadi sudah mencari rata-rata, gimana caranya? Iya, dijumlahkan seluruhnya, dibagi banyaknya. Banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 7, dijumlahkan bagi 7. Ngitungnya ini 3 tambah 7 10. Ini juga 10. Berarti berapa? 25 sampai sini 25. 25 sama 17. Ya. Ada 42. 42 bagi 7 6 hasilnya. Jumlahnya 42 bagi 7 hasilnya 6. Berarti rata-ratanya adalah 6. Nah, mencari rata-rata simpangan atau simpang rata-rata berarti data ini dikurangi dengan rata-rata. Tapi dalam nilai mutlak. Oke, apa itu nilai mutlak? Nah, nilai mutlak lambangnya garis lurus seperti ini. Ini namanya nilai mutlak. Nilai mutlak adalah yang hasilnya selalu positif, ya. Hasilnya selalu positif. Jadi 3 dikurangi 6 kan min tuh ya. 3 kurangi 6 kan min 3. Nah, tetapi karena nilai mutlak jadi positif 3, jadi nilainya plus. 4 dikurangi 6 kan min 2, tapi hasilnya plus. 7 kurangi 6 kan plus juga, ya plus juga hasilnya. Jadi semuanya hasilnya ini plus, nggak ada yang min. Ya, berarti yang ini 3, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 0, yang ini 1, 2, 3. Nah, ini nguranginya hasilnya plus semua. Terus dibagi 7. Set, bagi 7. Hitung, ini 5, 6. Ini juga 6, 6 tambah 6, 12 per 7. Jadi rata-rata simpangannya adalah 12 per 7. Seperti itu, ulangi. Berarti ini nilai mutlak. Lambangnya garis seperti ini, lurus. Namanya nilai mutlak. Hasilnya adalah positif. Oke, lanjut. Kita lanjut ke varian ya. Varian sama, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya tadi sama, rata-ratanya adalah 6. Caranya perbedaannya kalau tadi pakai nilai mutlak, kalau varian dikuadratkan. Dikurangi dikuadratkan. Ya, beda tipis ya, dikuadratkan ini. 3 kurangi 6 kuadrat. Ya. 4 kurangi 6 kuadrat, itu perbedaannya. Kalau rata-rata nilai mutlak, kalau varian kuadrat. Nah, hasilnya ya ini min 3 kuadrat hasilnya juga plus. Min 2 kuadrat juga plus. Min 1 kuadrat juga plus. 0 kuadrat 0. Plus kuadrat ya plus. Hasilnya adalah 28 per 7. Ini jumlahnya 28. Ini 10 sama 4, 14. 14 sama 14, 28 bagi 7, 4. Ini varian. Jadi bedanya tipis-tipis. Nah, sekarang simpangan baku bedanya tipis lagi. Simpangan baku tinggal di akar ini ya. Sama caranya dengan ini, dengan varian cuma tinggal di akar. Simpangan baku atau standar deviasi. Sama, cari rata-ratanya sama dengan ini 6 ya, rata-ratanya 6. Sama dengan ini, bedanya adalah di akar. Ditarik akar. Jadi ngitungnya adalah itu sama, cuma dibagi 7 di akar ya, dibagi 7 di akar. Jadi akar 28 per 7 berapa? Ya tadi 28 per 7 itu 4. Akar 4 adalah 2. Itu perbedaannya. Jadi kalau varian nggak pakai akar, kalau simpangan baku pakai akar, perbedaannya. Kalau ini 4, akar 4 berarti ini 2. Ya, seperti itu perbedaannya. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, jadi hari ini kita belajar sampai ukuran penyebaran untuk data tunggal. Nanti minggu berikutnya kita lanjutkan untuk data kelompok. Oke, seperti biasa nanti kamu kerjakan latihannya di Google